Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah, sumber segala kasih. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Berkati kami semua jemaat-Mu ya Tuhan, yang akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu yang penuh kuasa hari ini. Pakai hamba-Mu ya Allah menjadi alat di tangan-Mu, berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan nas Almanak IKE, Minggu tanggal 8 November 2020, tertulis dalam kitab Perjanjian Baru Injil Matius pada pasal yang ke-25, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-30. Injil Matius pada pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Firman Tuhan tertulis dan akan dibaca demikian bagi kita. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia pergi. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap.
Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang telah mendengarkan firman ini dan mampu menjadi bahagian di dalam pelaku firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, puji nama Tuhan. Allah memberikan sebuah kepercayaan dan tanggung jawab masing-masing kepada kita, satu sama lain berbeda, sesuai dengan kesanggupan, kesungguhan, sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam kehidupan kita. Allah memberikan setiap kesempatan dan waktu dalam kehidupan kita ini untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam setiap kesempatan dan waktu itu tentu Allah memberikan kepada kita sebuah tanggung jawab dalam kita berbuat, dalam kita bertindak, dalam kita melakukan setiap hal yang dipercayakan oleh Allah sesuai dengan kesanggupan, sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam kehidupan kita ini. Hal kerajaan surga dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini merujuk kepada berbagai hal yang dialami, yang dilakukan oleh manusia dengan setiap karakter yang berbeda, dengan setiap kesanggupan yang berbeda, dan kemampuan yang berbeda pula. Allah memberikan selalu kepercayaan dalam hidup kita ini, sehingga di dalamnya kita berusaha untuk semaksimal mungkin mempergunakan setiap kepercayaan yang diberikan oleh Allah. Dalam perumpamaan 3 orang yang diberikan kepercayaan oleh Sang Tuhan untuk mempergunakan setiap apa yang telah dipercayakan oleh tuannya masing-masing, 10 talenta, masing-masing mereka memperoleh 5 talenta, kemudian 2 talenta, serta 1 talenta. Tentang kesanggupan dan kepercayaan yang diberikan oleh Allah ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk senantiasa dijaga dan dipelihara. Karena ketika situasi dan keadaan yang selalu mempengaruhi pola pikir dan tindakan manusia yang ada untuk melakukan kepercayaan Allah itu, maka semuanya akan bisa menjadi berubah. Berbahagialah para hamba-hamba yang kedapatan setia dalam sebuah kepercayaan yang diberikan oleh Allah dalam perumpamaan tentang talenta ini. Ketika yang seorang diberikan 5 talenta, dia mempergunakan 5 talenta yang diberikan oleh Sang Tuhan ini tadi dengan sebaik-baiknya. Ketika hamba diberikan 2 talenta tadi, hamba ini pun mempergunakan 2 talenta itu dengan sebaik-baiknya. Dan ketika hamba yang satu yang diberikan kepercayaan satu talenta, adanya semacam ketidakyakinan terhadap apa yang telah dipercayakan oleh Sang Tuhan kepadanya, sehingga kekhawatiran, ketakutan dalam ketidakmampuannya untuk mempergunakan 1 talenta yang dipercayakan oleh Sang Tuhan ini, dia tidak sanggup untuk mempergunakan dan melakukan setiap tugas dan kepercayaan yang diberikan oleh Sang Tuhan ini.
ketika sang tuan saat dan waktunya mengadakan perhitungan dari apa yang telah dia berikan, apa yang telah dia percayakan kepada 3 orang hamba ini tadi, menunjukkan bahwa kesanggupan, kemampuan yang diberikan oleh Allah dalam sebuah kepercayaan kepada masing-masing kita manusia tidak akan pernah sama dan mampu untuk kita lakukan secara baik. Kalau kita tidak memiliki sebuah tanggung jawab dan kesungguhan untuk menjaga, memelihara, bahkan mempergunakan setiap kepercayaan yang diberikan oleh Allah dalam hidup kita ini. Lalu pertanyaannya kepada kita jemaat adalah, kita memiliki talenta yang berbeda satu dengan yang lain. Kita memiliki kualitas diri dan kesanggupan yang berbeda satu dengan yang lain. Kita memiliki kepintaran, kita memiliki kemampuan, kita memiliki kesetiaan, kesungguhan, dan kesanggupan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam sebuah perbedaan yang ada itu, marilah kita selalu bersama-sama pergunakan semuanya untuk hal-hal yang baik sesuai dengan talenta yang diberikan dan dipercayakan oleh Allah dalam hidup kita saat ini. Sebab ketika semua kepercayaan yang diberikan oleh Allah itu mampu kita lakukan dan jalani dengan baik, maka Allah akan memberikan upah terhadap apa yang telah kita lakukan dalam jerih dan juang kita itu. Aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ini adalah upah yang akan kita terima. Tetapi bagi kita yang tidak mampu untuk mempergunakan setiap kesempatan, waktu, dan kepercayaan diberikan oleh Allah, pun dalam perumpamaan ini, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jemaat yang sama dikasihi dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh firman Tuhan kepada kita pada saat pagi hari ini, dengan subtema Almanak Nasgikae 2020 di bulan November, keluarga sebagai tempat penyemaian benih-benih iman. Iman itu bertumbuh dari sebuah pribadi dan diri kita ini. Dia akan bertumbuh juga dalam ruang lingkup keluarga kita sebagai benih-benih yang baik. Dalam awal yang ada ini tentu kita pun mampu dan mempergunakan setiap bahagian dari kabar baik atau Injil itu untuk memperoleh satu sukacita dan kebahagiaan di dalam diri keluarga maupun dalam ruang lingkup persekutuan dan dimanapun Allah menempatkan hidup kita ini. Ketika Allah mempercayakan sebuah perkara-perkara yang kecil dalam hidup kita ini, dan ketika kita mampu untuk senantiasa menjaga, melakukan tanggung jawab dalam perkara yang kecil itu, maka Allah akan memberikan sebuah kepercayaan kepada kita untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Sesuatu yang besar bermula dari hal-hal yang kecil. Jadi jaga, pelihara, pergunakan setiap bahagian-bahagian dari tanggung jawab kita dalam perkara-perkara yang kecil, agar kita pun memperoleh sebuah kepercayaan yang selanjutnya dalam perkara-perkara yang besar yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kesanggupan
dan talenta yang ada dalam diri kita ini yang telah diberikan oleh Allah. Kiranya kasih dan kebahagiaan selalu melingkupi hati dan kehidupan kita, agar setiap bagian dari talenta dan kepercayaan Allah dalam hidup kita ini mampu kita pakai pergunakan dengan baik, benar, dan sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati jemaat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu bagi kami pada saat pagi hari ini. Terpuji nama-Mu yang kudus. Terima kasih ya Allah atas kebahagiaan dan sukacita jemaat-Mu yang boleh menerima anugerah kasih dalam pertambahan usia dan pernikahan dalam sepekan ke depan ini. Kami berdoa bagi saudara Dimas Sendoko 8 November, bagi Bapak Yosef Palinggi 10 November, Bapak Momuk 10 November, Ibu Maslina Silitonga 10 November, Ibu Herni Novita P 10 November, Ibu Elwita 11 November, Novita Mary Pelosong 11 November, Bapak Eka Saputra 12 November, Saudara Prima Nopiano 12 November, dan Bapak Teguh Iman Santosa 14 November ya Allah. Keluarga Pak Teguh Iman Santosa yang ke-19 10 November, keluarga Yohanes Aseng yang ke-45 10 November, keluarga Adrianus Beni Adam yang ke-9 11 November, keluarga Heri Irawan yang kedua 11 November, keluarga Bapak Sudarman yang ke-29 11 November, dan keluarga Rata Deborah yang ke-25 13 November. Pun bagi nama-nama jemaat yang belum tersebut yang boleh menerima sukacita dan kebahagiaan dalam sepekan ke depan ini, kami percaya Tuhan Yesus yang adalah sumber kasih dan karunia selalu memberkati, menjaga, memelihara, bahkan memberikan sukacita dan kebahagiaan yang sempurna bagi jemaat-Mu, bagi rumah tangga jemaat-Mu yang boleh menerima kebahagiaan sukacita di dalam sepekan ke depan ini ya Allah. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, inilah kehidupan kami seluruh jemaat-Mu di sini. Terima kasih Tuhan atas setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan dan curahkan dalam kehidupan kami. Berkati Bapa dalam setiap waktu dan kehidupan kami jemaat-Mu, dalam pekerjaan dan usaha kami sepekan ke depan ini. Berkati akan anak-anak kami, berkati akan orang tua kami dalam usia mereka yang sudah lanjut. Lawat jemaat kami ya Tuhan yang dalam keadaan sakit, baik ada di rumah ataupun di rumah sakit. Lawat jemaat kami ya Tuhan dalam pergumulan saat ini, baik pergumulan dalam pribadi, keluarga. Biarlah Tuhan Yesus memulihkan, memberikan kekuatan dan kelegaan dalam setiap waktu dan kehidupan mereka selanjutnya. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ya Tuhan akan setiap pelayanan kami jemaat-Mu di sini. Berkati kami segenap hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai dan utus untuk melayani Engkau dan jemaat-Mu ya Allah. Berkati kelanjutan pembangunan gereja-Mu di jemaat kami ini. Berkati ya Tuhan segenap hal yang berlangsung dalam kebersamaan dan ikatan kasih kami sebagai jemaat-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjalankan setiap tanggung jawab kami, baik dalam persekutuan, baik dalam pelayanan, baik dalam setiap keluarga maupun dalam setiap waktu-waktu kami dalam bekerja ya Allah. Berkati ya Tuhan akan gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, khususnya gereja Kalimantan Evangelis. Lawat ya Tuhan agar saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan akibat terpaparnya virus corona ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menguatkan, Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan, kesabaran, dan biarlah semuanya ya Tuhan Engkau pulihkan dan Engkau jaga, Engkau sembuhkan mereka seperti sedia kala. Untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Allah, para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai pelosok daerah, biarlah para pemimpin kami mampu untuk memimpin dengan adil, jujur, dan bijaksana ya Tuhan. Berikan rasa aman dan damai dalam kehidupan kami bangsa Indonesia ini. Biarlah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan
kiranya berlalu dari kehidupan kami, masyarakat Indonesia yang ada ya Tuhan. Hiburkan, kuatkan saudara-saudara kami dalam pergumulan mereka. Ganti ya Tuhan dengan kekuatan dan pemulihan karena sentuhan dan kasih-Mu ya Allah. Inilah ya Tuhan harap mohon dan doa kami kepadamu pada saat pagi hari ini, yang kami mohonkan hanya di dalam satu nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.